Beyond Time, bab 442-443. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Suking menatap pemuda itu sejenak, lalu mengangguk singkat. Malam sebelumnya, dia dan Kapten telah menolak permohonan Holy Tide muda. Untuk sementara waktu, pada akhirnya, mereka menyetujui usulannya. Rencananya adalah menyelinap melalui jaring pemburu ahli pedang dengan bersembunyi di kafilah Holy Tide. Suking tidak menanyakan apakah kafilah itu benar-benar akan sampai di Kadipaten Heaven Zenith atau tidak. Tempat persembunyian mereka di dalam kafilah berada di permukaan salah satu hewan berkaki empat. Itu adalah teknik cerdas yang menyamarkan aura. Jelaslah bahwa kaum Holytides terampil dalam seni penyembunyian semacam itu. Hamba Anda yang rendah hati hadir untuk memenuhi semua kebutuhan Anda. Sekarang setelah kita berhasil melewati para pendekar pedang, sisa perjalanan seharusnya jauh lebih mudah. Dalam sebulan, kita akan mencapai wilayah Holy Tide. Setelah itu, Holy Tide muda mengeluarkan 2 lembar daun teratai dari tasnya, yang dengan hormat diangkatnya di atas kepalanya. Hambamu yang rendah hati ini baru 2 kali melihat anggota spesies pengawas. Dalam kedua kasus itu, dari kejauhan, ayahku telah banyak bercerita tentang adat istiadat dan cara hidup kalian, tetapi sejujurnya aku sebagian besar tidak tahu. Meskipun begitu, aku pernah mendengar kalian menikmati embun yang disentuh cahaya bulan yang dipanen tepat sebelum fajar menyingsing. Jadi aku mengirim beberapa orangku untuk mengumpulkannya. Ekspresi wajah Suking tetap sama seperti biasanya, tetapi di dalam hatinya, jantungnya berdebar kencang. Meskipun dia sedikit tahu tentang Nightsade, pengetahuannya sangat dangkal. Misalnya, dia belum pernah mendengar apapun tentang mereka yang menyukai embun yang disentuh cahaya bulan. Nada suara Holy Tide muda terdengar agak ambigu. Di permukaan, dia tampak berbicara santai, tetapi pada saat yang sama, Suking merasa dia sedikit mengorek informasi dari mereka. Itulah salah satu alasan mengapa dia belum yakin bahwa Nightsades benar-benar menyukai embun yang disentuh cahaya bulan. Akibatnya, dia tidak mengatakan apapun. Sementara itu, Kapten terkekeh dan melambaikan tangan kanannya, menyebabkan 2 daun teratai terbang ke arahnya. Tanpa ragu, ia meminum embun itu. Kemudian ia mencelupkan jarinya ke dalamnya dan mengusap embun itu ke matanya yang hitam. Embun itu seketika menyebabkan lapisan tipis muncul di mata Kapten, menutupi matanya. Dia menghela napas lega. Anda sangat perhatian. Anda boleh pergi. Ekspresi Holy Tide muda tidak menunjukkan kecurigaan apapun, hanya fanatisme. Dia membungkuk rendah dan dengan hormat mundur 9 langkah, lalu berdiri tegak dan pergi. Setelah terbang turun dari makhluk berkaki 4 itu, dia kembali ke ukuran normalnya. Ketika dia duduk di atas binatang itu, ekspresinya tampak sepenuhnya normal. Setengah bulan telah berlalu. Pada waktu itu, Holy Tide muda sangat berhati-hati. Sebagian besar waktu, dia membiarkan Suking dan Kapten sendirian. Hanya sesekali dia meminta audiensi. Ketika dia melakukannya, dia akan menjaga jarak yang cukup jauh, dan hanya akan mendekat ketika dia mendapat izin. Tak satu pun kata-kata atau tindakannya menunjukkan kecurigaan. Tampaknya dia benar-benar hanya bertindak seperti spesies bawahan, dan mengawal mereka di jalan. Namun, sesekali ia akan mengajukan beberapa pertanyaan yang sangat halus dan cerdas tentang adat istiadat Nightsade. Setiap kali ia melakukannya, ekspresinya menunjukkan perhatian yang penuh. Suking tidak banyak tahu tentang topik itu, jadi dia tidak pernah mengatakan apapun. Kapten yang menangani semuanya. Kapten jelas telah memikul tanggung jawab itu dengan serius. Dia jauh lebih tahu tentang Nightsades daripada Suking, bahkan sampai-sampai dalam 2 kesempatan dia menunjukkan kesalahan dalam apa yang dikatakan pemuda itu. Siapa yang memberitahumu bahwa Gunung Nightsade hanya tentang pengorbanan? Anggrek Moonfall mekar di sana, dan seorang dewa pernah menginjakkan kaki di tempat itu, di mana kuil itu berdiri hingga hari ini. Kota Krauskale, di kaki gunung. Sayangnya, wajah dewa yang hancur itu memandangnya sekitar 60 tahun yang lalu. Kota itu telah lenyap, meskipun hanya sedikit orang luar yang mengetahuinya. Sang Kapten tampak otentik dalam setiap ekspresi wajah dan pilihan kata-katanya. Bagi Suking,
Seolah-olah kapten itu benar-benar pernah hidup sebagai Night Sade untuk waktu yang cukup lama. Sementara itu, semangat di wajah Holy Tide muda semakin terlihat jelas. Meskipun begitu, dia tidak pernah berhenti menyelidiki. Kemudian suatu hari, ketika matahari siang bersinar paling terang, kanopi rambut di atas kepalanya bergeser, memungkinkan sinar matahari menyinari Su King. Sambil mengerutkan kening, Su King melambaikan tangannya, yang menyebabkan rambut di atas kepalanya kembali ke tempatnya dan menghalangi sinar matahari. Hal-hal kecil seperti itu terjadi cukup sering sehingga menimbulkan kekhawatiran. Namun Su King dan kapten menanganinya dengan lancar. Menjelang akhir perjalanan selama setengah bulan, hal-hal itu berhenti terjadi. Suatu hari, setelah mereka melintasi perbatasan menuju prefektur Tidifol, kafilah Holy Tide mendekati Ngarai Skymoon. Ngarai Skymoon begitu besar sehingga, mengingat kecepatan perjalanan kafilah, dibutuhkan waktu 3 hari untuk melewatinya. Setelah keluar dari sisi lain Ngarai, dibutuhkan waktu seminggu lagi untuk mencapai perbatasan. Karena prefektur Tidifol berbatasan dengan wilayah Holy Tide, begitu kafilah mencapai jurang, para kultivator Holy Tide menghela napas lega dan akhirnya mulai bersantai. Mereka menghabiskan malam pertama tanpa kejadian apapun di jurang, lalu bangun saat fajar untuk melanjutkan perjalanan mereka dengan cepat. Hari berikutnya berlalu dengan cepat. Menjelang malam, mereka sudah berada di tengah jurang. Di kedua sisi mereka, bebatuan terjal menjulang tinggi, menghalangi sinar matahari dan memenuhi jurang dengan bayangan. Agak jauh di sana, tersembunyi di dalam gua di sisi tebing, terdapat seorang wanita muda berpakaian merah, sedang bermeditasi. Ketika dia membuka matanya berkilauan dingin. Wanita muda itu mengenakan topeng dan memiliki sabit hantu jahat tergeletak di sampingnya. Dia tak lain adalah King Qiyu. Dia telah berkemah di tempat ini selama sekitar setengah bulan, khusus menunggu kafilah ini kembali dengan batu ibu awan. Ada kafilah besar dan kafilah kecil. Untuk menghindari memukul rumput dan mengejutkan ular, dia telah membiarkan beberapa kafilah kecil lewat terlebih dahulu, semuanya untuk memastikan dia memiliki kesempatan untuk mendekati kafilah terbesar di antara semuanya. Ini dia, kata hantu jahat itu dalam pikirannya. Inilah kafilah yang kau minta aku selidiki. Mereka berasal dari Kadipaten Heaven Zenith di Eastern Wastelen County. Itu negara kecil, tapi mereka selalu mendapatkan hasil panen batu Klutmader terbesar. Aku baru saja memindai mereka dan menemukan lebih dari 100 kultivator Holy Tide. Tidak banyak di Gold Core, dan yang terkuat di antara mereka memiliki 6 istana. Tapi itu lebih dari cukup. Kultivator 6 istana akan sempurna bagi kita untuk mengakhiri semuanya dengan kehancuran bersama. Menanggapi hantu jahat itu, mata King Qiyu berbinar dingin dan basis kultivasinya bergejolak. Cahaya merah bersinar di sekelilingnya saat dia memanfaatkan sihir rahasia, serta kemampuan bertarung 6 istana. Selama beberapa bulan terakhir, basis kultivasinya telah berkembang pesat. Dengan 4 istana surgawinya, teknik kelas kekaisarannya, dan sihir rahasianya, dia telah mencapai tingkat kemampuan bertarung 6 istana. Dengan kecepatan mereka akan sampai di sini dalam waktu yang dibutuhkan sebatang dupa untuk terbakar. Hantu jahat yang bersemangat itu jelas tidak menyadari kehadiran Su King dan Kapten. Dan tidak mungkin King Qiyu bisa mengantisipasi akan bertemu mereka di kafilah ini. Sesaat kemudian, dia menjilat bibirnya, dan matanya bersinar dengan kedinginan yang lebih besar. Sekitar waktu itu, Su King memandang ke kejauhan. Beberapa saat yang lalu, Patriark Prajurit Vajra Emas telah memproyeksikan sebuah pesan kepadanya. Tuanku, saya baru saja merasakan kehendak ilahi dari sebuah automaton roh. Itu gadis berbaju merah dengan sabit hantu jahat. Alis Su King terangkat. Di samping itu, Kapten tiba-tiba menoleh ke arah yang sama, tampak terkejut. Jelas dia memiliki cara serupa untuk mendeteksi hal-hal seperti itu. Sangat menarik, katanya sambil tersenyum. Dia menatap Su King. Kau juga merasakannya. Su King sama sekali tidak terkejut dengan kemampuan Kapten. Setelah berpikir sejenak, dia menjawab, jika dia tidak mengincar kafilah, kita abaikan saja dia dan terus bergerak. Dan bagaimana jika dia mengincar kafilah itu? Tanya Kapten dengan senyum misterius. Jika kita membunuhnya di Kabupaten Penyegelan Laut, kata Su King dengan tenang, orang-orang akan mengetahuinya. Jadi kita membawanya sebagai tawanan ke wilayah Holy Tide dan membunuhnya di sana.
Kau benar-benar akan menghukum mati dia. Hahaha, baiklah. Sebelum dia mati, kita harus melepas topeng itu dan melihat seperti apa rupanya yang sebenarnya. Kenapa dia selalu memakai benda itu? Kapten menyeringai geli pada Su King. Su King menoleh ke belakang menatapnya dengan kerutan terkejut. Pada malam itu, ketika cahaya senja matahari masih menyebar di atas daratan, kedalaman jurang sudah gelap gulita seperti malam. Saat ratusan hewan berkaki empat itu menimbulkan suara gemuruh hebat yang memenuhi jurang, area di depan kafilah tiba-tiba meledak. Batu dan kerikil berhamburan ke segala arah sementara simbol-simbol magis turun dari atas, menciptakan formasi mantra seperti jaring raksasa. Cahaya berwarna darah menyebar, seperti lautan darah, memenuhi jurang dengan warna merah tua. Saat kafilah itu dilanda kekacauan, sesosok mungil terbang keluar dari langit malam, mengenakan pakaian merah, dengan topeng putih dan sabit hantu jahat yang besar. Saat sosok itu muncul, sebuah suara kuno bergema ke langit dan bumi. Terimalah panggilan kepergian, garis besar Dao sulit dipahami, akulah kaisar, ketenangan kegelapan, aku memberkati individu ini, biarkan jiwa pertempuran turun padanya, bantulah para pengikut yang menunjukkan iman kepadaku, biarkan keberangkatan dimulai. Kekuatan suara itu seketika memengaruhi sekitarnya, menyebabkan angin jahat berhembus di jurang. Saat angin itu menyapu, para kultivator Holy Tide yang terkena dampaknya menggigil karena merasakan hawa dingin yang menusuk. Angin menerpa wanita muda berbaju merah dengan sabit hantu jahatnya. Mata hantu jahat itu berkilauan dengan cahaya merah menyala saat membuka mulutnya ke arah lengan wanita muda itu, lalu menggigit. Getaran menjalari tubuhnya, dan kemudian bayangan lain superimpos di atasnya, hampir seolah-olah dia telah menyatu dengan jiwa pertempuran. Berdiri tepat di belakang gadis berbaju merah itu adalah seorang jenderal wanita semi-transparan yang mengenakan baju zirah yang memberinya kekuatan kultivasi tambahan. Hal itu membuat wanita muda berbaju merah ini tampak seperti duta kematian, yang berniat memanen nyawa semua makhluk hidup. Namun, ada lagi, cahaya merah memancar dari tubuhnya, menjadikannya sumber cahaya berwarna darah yang memenuhi lembah. Itu adalah ranah kehendak darah dari masyarakat abadi penentu tertinggi. Ketika itu terjadi, kepribadian lain akan mengambil alih King Qiyu. Senyum sinis tiba-tiba muncul di wajahnya. Hehehe. Tawanya tampak mengandung kegilaan yang tak terbatas saat dia tiba-tiba bergerak, membawa cahaya berwarna darah bersamanya saat dia menyerang kafilah Holy Tide. Sabit hantu jahatnya menebas udara, ujungnya yang tajam memotong semua yang ditemuinya. Tidak ada seorang pun di sini yang bisa menghentikannya. Ketika pemuda luar biasa itu melesat untuk membela kafilah, bahkan kemampuan bertarungnya yang setara dengan 6 istana pun tidak memberinya kecepatan untuk menandingi King Qiyu. Lagi pula, mereka hanyalah operator kafilah, bukan pengawal hitam yang hidup untuk pembantaian. King Qiyu dengan mudah menghindarinya, lalu meledak dengan tawa mengerikan dan niat membunuh. Hehehehe. Para kultivator Holy Tide tidak punya cara untuk melarikan diri darinya. Sabitnya menebas, seketika memotong mereka menjadi berkeping-keping. King Qiyu menyerang tanpa ampun, dan tidak ada yang bisa menghalanginya. Dia jelas siap membantai semua orang yang ada di sana. Darah berhamburan kemana-mana, mengenai pakaian dan wajahnya. Itu hanya membuat cahaya berwarna darah di matanya semakin kuat. Dan ketika dia menjilat darah dari bibirnya, kegilaan di matanya semakin memuncak. King Qiyu versi ini persis seperti yang Su King hadapi saat pertama kali bertemu dengannya. Karena itulah dia mulai memanggilnya gadis berbaju merah. Jika Su King dan Kapten tidak ada di sekitar, dan kafilah tidak memiliki kartu truf yang ampuh untuk digunakan, maka penyergapan King Qiyu pasti akan berhasil. Dan bahkan jika kafilah itu memiliki kartu truf rahasia, mengingat kecepatan dan kemampuan bertempur King Qiyu saat ini, dia tetap akan mampu merebut batu-batu ibu awan. Namun, Su King dan Kapten tidak bisa hanya berdiri diam sementara King Qiyu membantai kafilah. Bukan karena mereka peduli pada para kultivator Holy Tide, melainkan, mereka tidak bisa membiarkan mereka semua dibunuh. Saat Holy Tide dari 6 istana mundur, sabit King Qiyu membelah kultivator inti emas lainnya menjadi 2. Saat dia mendekat, menebas 3 dari makhluk berkaki 4 itu, dia menarik sabitnya kembali untuk melakukan serangan lain. Saat itulah Kapten bergerak, ia terbang keluar dari kendaraan berkaki 4 ke 9, tiba-tiba kembali ke ukuran normalnya. Namun, ia masih tampak seperti Night Sade.
Dengan mata berkilauan, ia mendengus dingin. "Manusia kurang ajar, manusia," kata kapten, dengan nada menghina di matanya sambil mengangkat tangan rampingnya yang berwarna abu-abu dan mendorong ke arah King Qiyu. Udara di sekitar King Qiyu bergelombang, lalu turun dan menghancurkannya. "Night Sade," gumam King Qiyu, matanya menyipit saat dia terhuyung ke arah berlawanan. Dia terlalu lambat. Langkah sang kapten menyebabkan jiwa pertempuran yang dipanggilnya berubah bentuk seolah-olah akan runtuh. Tentu saja, King Qiyu juga merupakan individu yang luar biasa. Pada saat krisis itu, matanya berkilauan dengan cahaya merah saat dia melemparkan sabitnya ke arah kapten. Sabit itu melesat di udara, berputar seperti roda, bergerak dengan kecepatan mengejutkan dan momentum tak terbendung menuju kapten. Bersamaan dengan itu, tangan King Qiyu berkelebat dalam gerakan mantra dua tangan, dan matanya bersinar dengan kegilaan. Kemudian dia menjerit ke arah kapten, menyebabkan jiwa pertempuran yang runtuh itu menerjang ke arah kapten dengan mulut terbuka lebar dan gigi teracung. Mata sang kapten menyipit, tetapi dia tidak melakukan gerakan menghindar. Sabit hantu jahat itu menebas dahinya, menyebabkan darah hitam menyembur kemana-mana saat seluruh tubuhnya terbelah menjadi dua. Kemudian sabit itu terus menebas makhluk berkaki empat yang sedang diinjaknya. Pada saat yang sama, kedua bagian tubuh kapten itu menyatu kembali dengan mengerikan. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Dia juga membuka mulutnya dan menerjang ke arah jiwa pertempuran yang datang seolah-olah ingin melahapnya. Kemudian terdengar suara retakan saat mulut Night Sade sepanjang 300 meter muncul di depan kapten. Terbuka lebar, mulut itu dengan mudah melahap jiwa pertempuran seperti sepotong daging segar. Sambil mengunyah, kapten terus maju hingga berada tepat di depan King Qiyu yang tampak terkejut. Dia melambaikan tangan kanannya, dan lebih dari 100 tombak muncul entah dari mana dan menusuk ke arahnya. Saat itulah suara Su King akhirnya terdengar. "Aku ingin yang itu tetap hidup." "Baik, Pak," jawab kapten. Tentu saja, semua ini berjalan sesuai rencana yang telah mereka susun sebelumnya. Dengan lambaian tangannya lagi, kapten mengubah semua tombak menjadi rambut panjang yang melesat ke depan, melilit King Qiyu, dan mengikatnya dengan kuat. Dia meronta, matanya menyala penuh perlawasan. Dia bahkan mencoba menggunakan sihir rahasia. Tapi kemudian tinju kapten menghantam topengnya, dan dia pun pingsan. Akibat benturan yang keras, topengnya retak, dan sebagiannya terlepas, memperlihatkan sebagian wajahnya yang lembut dan cantik. Mengabaikan raut wajahnya, kapten mencengkeram borgol King Qiyu lalu menatap tajam ke sekeliling dengan rasa tidak senang yang dingin ke arah para Holytides di sekitarnya. Holytide muda bergegas mendekat, dengan ekspresi penghargaan di wajahnya saat ia berlutut untuk bersujud. "Terima kasih banyak atas bantuan Anda, Pak." "Mulai bergerak segera," kata kapten dengan dingin. "Kita harus keluar dari wilayah pemburu anjing laut dalam waktu 3 hari. Kemudian dia kembali ke hewan berkaki 4 ke-9, mengecilkan tubuhnya hingga tak terlihat. Holytide muda memperhatikannya menghilang, wajahnya penuh rasa syukur dan semangat. Kemudian dia mulai memberi perintah kepada bawahannya yang ketakutan dan ragu-ragu. Tak lama kemudian, iring-iringan kendaraan itu bergerak lagi, kali ini jauh lebih cepat dari sebelumnya. Kembali bersembunyi di atas hewan berkaki 4 itu, kapten melemparkan King Qiyu yang tak sadarkan diri ke samping. Sebagian topengnya terlepas, memperlihatkan lebih banyak wajahnya. "Karena kau tidak terlalu menyukainya, aku serahkan dia padamu," kata kapten. Kemudian dia duduk di samping sambil memainkan sabitnya. Sabit itu bergetar, dan wajah hantu jahat di atasnya memiliki ekspresi menjilat. Su King mengangguk, lalu menatap dingin King Qiyu, terutama wajahnya. Dia sangat cantik, dengan kulit putih, hidung kecil yang imut, dan bibir seperti bunga sakura. Dia tampak berusia sekitar 16 atau 17 tahun. Dia tampak seperti gadis tetangga sebelah, terutama saat dia terbaring tak sadar dan tak berdaya. Tidak ada kebencian atau keganasan di wajahnya, hanya kelembutan alami. Hal itu membuat King Qiyu terlihat sangat berbeda dari biasanya. Di dunia yang kejam, kelembutan seperti itu pasti akan menyebabkan perundungan yang ganas. Su King mengamati wanita itu dari atas ke bawah, lalu hendak berpaling ketika menyadari ada sesuatu tentang wanita itu yang tampak familiar. Dia mengamatinya lebih dekat, lalu mengerutkan kening. Sambil berdiri, dia berjalan menghampirinya.
Sang kapten tersenyum penuh teka-teki sambil memperhatikan, sementara ia terus memainkan sabitnya. Tiba-tiba, hantu jahat itu menjerit dan pingsan. Su Qing tidak memperhatikan kapten. Berdiri di atas King Qiyu, dia memeriksanya lagi, dan ekspresi nostalgia yang membingungkan tiba-tiba terlintas di matanya. Namun, dia masih tidak yakin apa yang sedang terjadi, jadi dia meraih tas jinjingnya dan menggeledahnya. Kemudian dia melihat sebuah kristal kecil yang ada di kalungnya. Ketika Su Qing melihat batu itu, jantungnya berdebar kencang, dan dia tiba-tiba merasa seperti sedang linglung. Kenangan-kenangan muncul dalam benaknya. Su Qing mengamati wanita itu dari atas ke bawah, lalu hendak berpaling ketika menyadari ada sesuatu tentang wanita itu yang tampak familiar. Dia mengamatinya lebih dekat, lalu mengerutkan kening. Sambil berdiri, dia berjalan menghampirinya. Sang kapten tersenyum penuh teka-teki sambil memperhatikan, sementara ia terus memainkan sabitnya. Tiba-tiba, hantu jahat itu menjerit dan pingsan. Su Qing tidak memperhatikan kapten. Berdiri di atas King Qiyu, dia memeriksanya lagi, dan ekspresi nostalgia yang membingungkan tiba-tiba terlintas di matanya. Namun, dia masih tidak yakin apa yang sedang terjadi, jadi dia meraih tas jinjingnya dan menggeledahnya. Kemudian dia melihat sebuah kristal kecil yang ada di kalungnya. Ketika Su Qing melihat batu itu, jantungnya berdebar kencang, dan dia tiba-tiba merasa seperti sedang linglung. Kenangan-kenangan muncul dalam benaknya. Dia berada di sebuah rumah petak, dan ada seorang gadis kecil dengan bekas luka di wajahnya, meringkuk di sudut, menggigil dan melihat sekeliling dengan waspada. Adegan berubah. Gadis itu berdiri di luar arena binatang buas, menggenggam tongkat bambu yang bertuliskan anakonda bertanduk raksasa. Keputusasaan di mata gadis itu terlihat jelas. Adegan bergeser lagi. Cahaya bulan menyinari sebuah pintu. Gadis itu dengan keras kepala berkata bahwa dia akan membalas budinya suatu hari nanti. Kemudian dia terhuyung-huyung pergi ke malam hari. Ada lebih banyak adegan. Dia melihatnya menjual bolus putih kepadanya, menyapu salju di luar toko, dan berlari mengejarnya untuk memberinya permen. Kenangan itu berakhir dengan adegan matahari terbenam di mana kakak laki-laki gadis itu menggenggam tangannya, dan mereka berjalan ke kejauhan. Gadis itu terus menoleh ke belakang sepanjang waktu. Dalam beberapa adegan itu, dia mendengar suara gadis itu. Setiap kali aku sedih, ibuku selalu memberiku permen. Aku hanya perlu memakannya, dan aku akan merasa lebih baik. Ini permen terakhir dan aku ingin kau memakannya. Cepat sembuh, kakak nak. Kakakku datang menjemputku, katanya. Dengan mata berbinar penuh harap, dia melanjutkan, kakak, apakah kamu mau ikut bersama kami? Tidak apa-apa, saat aku besar nanti, aku akan kembali dan menemuimu. Sudah kubilang aku akan membalas budimu karena telah menyelamatkan hidupku, kakak nak. Dan aku akan melakukannya. Aku harus pergi sekarang. Kakak laki-laki, nak. Saat suara itu bergema di benaknya, Su Qing akhirnya menghela napas. Itu adalah desahan yang berisi kenangan, kesedihan, dan kepasrahan. Dia menatap wajah King Qiyu, dan paras cantiknya perlahan menyatu dengan ingatannya tentang gadis muda dari perkemahan pemulung itu. Tentu saja, dia berasal dari gereja kepergian. Dan dia tidak mungkin mengenali saya. Lagi pula, saya sudah berubah hampir sepenuhnya. Dia menghela napas. Dulu, saat masih mengenal gadis di perkemahan pemulung itu, dia tidak pernah mencuci muka selama bertahun-tahun. Selain itu, dia telah banyak berubah dalam beberapa tahun terakhir. Dia bukan lagi bocah kurus seperti dulu. Dia telah dewasa. Masih sedikit terhuyung-huyung, Su Qing memandang kristal penghilang bekas luka itu dan memperhatikan betapa ausnya kristal tersebut. Jelas sekali kristal itu telah banyak digunakan. Setelah beberapa saat, dia mengembalikan kristal itu ke tempat asalnya, tetapi tetap menyimpan tas penyimpanannya. Kemudian dia duduk bersila di sampingnya. Tidak masuk akal untuk mengungkapkan jati dirinya kepada wanita itu saat ia menyamar sebagai Netsade. Lagi pula, ia tidak tahu apakah wanita itu benar-benar orang yang sama setelah sekian tahun. Untuk saat ini, ia akan merahasiakan identitas aslinya. Apakah dia mengingatnya atau tidak, itu tidak penting baginya. Bahkan, dia malah teringat kembali kata-kata terakhir yang diucapkannya saat mereka berpisah. Kumohon, jaga dirimu baik-baik. Selama dia aman, itu saja yang terpenting, gumamnya pelan. Mengambil secarik kertas bambu,
dia mencoret nama gadis berbaju merah. Dia menatap kapten, lalu teringat tatapan aneh kapten sebelumnya. Jelas, kapten sudah mengetahui identitas asli King Qiu. Orang tua itu yang memberitahuku, jelas kapten. Aku juga melakukan penyelidikan sendiri, hehe. Aku mengetahuinya tepat sebelum kita berangkat. Aku berharap bisa memberimu kejutan nanti. Kapten berdeham dan berkedip beberapa kali. Su King memejamkan matanya. Keesokan harinya, King Qiu sadar kembali. Namun, dia tidak langsung membuka matanya. Sebaliknya, dia mengatur detak jantung dan auranya agar tampak seperti masih tidak sadar. Kemudian dia mengamati sekelilingnya. Dia tahu bahwa basis kultivasinya telah disegel, dan dia tidak punya harapan untuk membukanya. Hal itu membuat hatinya hancur. Lebih buruk lagi, tidak ada suara hantu jahat di kepalanya, yang berarti sabitnya telah diambil. Atau mungkin sabit itu disegel seperti dirinya. Dia juga tidak dapat menemukan tas penyimpanannya. Kesadaran itu semakin mempertegas betapa gentingnya situasinya. Sisi baiknya adalah dia tidak terluka. Dia juga tidak terikat. Setidaknya kristal kecil itu masih berada di dadanya, sebuah berkah kecil di tengah begitu banyak kemalangan. Tepat ketika King Qiu hendak mulai mencoba membuka segel basis kultivasinya, suara dingin Su King terdengar di telinganya. Kamu sudah bangun. Tidak perlu berpura-pura tidak bangun. King Qiu tetap tenang dan waspada. Su King menatapnya, tetapi tidak mengatakan apapun lagi. Di samping itu, sang kapten tersentak dan memandang mereka dengan seringai main-main. Keesokan harinya, King Qiu tidak punya pilihan selain membuka matanya. Ia dapat merasakan dari sifat luar biasa dari segel pada basis kultivasinya bahwa itu bukanlah karya manusia. Itu adalah segel psikis yang kemungkinan besar dipasang oleh Netsade. Mengingat tingkat kekuatannya saat ini, tidak mungkin ia dapat menghilangkannya. Saat ini, ia juga menyadari bahwa dirinya telah menyusut, dan sekarang berada di punggung salah satu makhluk berkaki empat. Karena tak ada alasan untuk berpura-pura pingsan, ia membuka matanya dan berdiri, matanya sedingin es saat menatap kedua Netsade itu. Ini adalah pertama kalinya ia berada di dekat Netsade, dan ia sepenuhnya mengerti bahwa kehadiran mereka di kafilah Holy Tide ini adalah hal yang sangat penting. Merasa sangat cemas, dia melihat sekeliling dan melihat sabit hantu jahatnya berada di tangan Netsade yang sama yang telah membuatnya pingsan. Hantu jahat itu tampak tertidur. Kenapa kau tidak membunuhku? Tanyanya. Sang kapten tersenyum penuh teka-teki padanya, tetapi tidak mengatakan apapun. Adapun Su King, ia terdiam sejenak, lalu dengan tenang berkata, diamlah dan aku akan membebaskanmu dalam 3 bulan. King Qiu tertawa dingin. Dia sama sekali tidak percaya pada Netsade ini. Su King hendak melanjutkan pembicaraannya, tetapi sebelum dia sempat, kapten menyela percakapan. Aku pernah berurusan dengan gereja keberangkatanmu. Itulah mengapa kau belum mati. Su King menatap kapten. Begitu pula King Qiu. Dia tahu bahwa membantah tidak akan ada gunanya, jadi dia memutuskan untuk berpura-pura bekerja sama. Kemudian, seiring waktu berlalu, dia akan menemukan kesempatan untuk melarikan diri. Dengan suara dingin, kapten melanjutkan, kau sangat peduli dengan kristal itu, bukan? Itulah mengapa aku tidak mengambilnya. Ada sedikit ancaman dalam kata-katanya. Mendengar itu, Su King sedikit mengerutkan kening. Ekspresi King Qiu tetap sama seperti biasanya, tetapi jantungnya berdebar kencang. Meskipun butuh usaha, dia tidak membiarkan kekhawatirannya terlihat di wajahnya. Itu hanya akan membantu musuh-musuhnya. Kami akan membebaskanmu dalam 3 bulan, lanjut kapten. Kami juga akan mengembalikan sabitmu. Tapi jika kau mencoba berbuat macam-macam, aku akan menghancurkan kristal kecilmu itu. Sedikit demi sedikit, suara serak kapten benar-benar membuatnya tampak seperti penjahat. Kemudian dia mengulurkan tangan dan perlahan mengetuk gagang sabit. Hantu jahat yang sedang tidur itu menggigil. King Qiu menatap kapten dengan tajam, tetapi akhirnya menggertakkan giginya dan mengangguk. Waktu berlalu, keesokan harinya, kafilah mencapai perbatasan prefektur Tidifol, sehingga memasuki wilayah gurun timur yang dikuasai Holy Tide. Pada saat itu, Holy Tide muda yang memimpin kafilah akhirnya menghela napas lega. Begitu pula semua Holy Tide lainnya. Saat ini, peluang mereka menghadapi bahaya dari manusia sangat kecil. Atas ajakan pemuda itu, Su King dan sang kapten akhirnya keluar dari persembunyian.
King Qiyu memandang hamparan tanah asing di sekitarnya, lalu melirik kembali ke arah Kabupaten Penyegelan Laut. Ia merasakan firasat buruk yang mendalam, karena ia tahu bahwa tidak ada harapan baginya untuk melarikan diri dalam waktu dekat. "Tuan-tuan, sekarang kita sudah di sini, kalian aman," kata Holytide muda, sambil menggenggam tangan Su King dan Kapten. Ekspresinya tetap bersemangat dan fanatik seperti biasanya.